gak usah doa ya. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh beribadah bersama sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kami, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, sebelum mulai ibadah, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu dulu ya. 1, 2, 3. 主的家乡，主的家乡，是我们的东大家庭。敬拜两风中发相信，快乐的新着新生命。坚定自己，将美不尽，而主爱之家会复兴。我就命令，乐意尽心，一生一生荣耀主名的神名下。Sekolah minggu, kumakan anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan kudus panjang hidup. Oke, nah setelah itu kita akan nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ada yang tahu nggak nih? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lauser Risma, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita semua nyanyi bareng ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kabar? Kembali kita berjumpa di dalam Tuhan. Tentunya anak-anak hari ini sehat-sehat ya. Itu semua karena berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan untuk kita, sehingga kita pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari yang indah ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami lebih mengerti tentang Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang bagus. Telinganya dibuka, hatinya dibuka supaya firman Tuhan masuk dalam hati kita. Mari kita dengar firman Tuhan. Yaitu Naman, ya, seorang yang yaitu panglima daripada Raja Aram. Dia sangat dipandang di hadapan masyarakat, yaitu di rakyat di kerajaan Aram, karena dia seorang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan kerajaan Aram. Berapa banyak sudah dimenangkan oleh panglima Aram ini untuk kerajaan Aram, sehingga rajanya sangat mengasihinya, sangat menyayanginya, dan sangat begitu memperhatikan panglima daripada Naman. Tapi sayang anak-anak, panglima Naman ini mempunyai suatu penyakit, yaitu di dalam kulit tubuhnya ini, yaitu penyakit apa anak-anak? Penyakit kusta. Jadi panglima Naman ini adalah seorang tentara yang berpenyakit kusta. Nah, di masyarakatnya, di rakyatnya itu. Ya. Kemudian pada waktu rombongan daripada kerajaan Aram membawa tawanannya berjalan, di antaranya ada seorang gadis Israel yang ditawan. Kemudian gadis Israel ini diambil dan dijadikan yaitu pembantu untuk istrinya Naman, ya. Dan waktu gadis Israel ini melihat bahwa tuannya yaitu Naman berpenyakit kulit, lalu ia berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, kenapa tidak membawa tuanku yaitu Naman ke Israel? Di sana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan daripada penyakit daripada tuanku Naman ini." Lalu setelah istrinya mendengar bahwa ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan penyakit kusta daripada suaminya, lalu ia berkata kepada suaminya, "Suamiku, kenapa engkau tidak meminta kepada raja agar engkau diperbolehkan pergi ke Israel untuk mendapatkan penyembuhan daripada nabi di sana?" Setelah panglima Naman mendengar kata istrinya, lalu dia pergi menghadap raja, dan raja menerima, yaitu mau setuju kalau panglima Naman ini boleh pergi ke Israel untuk disembuhkan oleh daripada Tuhan orang Israel, nabi Israel. Lalu dia mempersiapkan sebegitu banyak tentara-tentara dan juga daripada persembahan-persembahan yang akan dibawa untuk Raja Israel. Kemudian pergilah mereka. Lalu dibuatlah surat, 10 surat oleh Raja Aram ini untuk Raja Israel. Setelah sampai di Israel dan mempersembahkan surat ini untuk Raja Israel, lalu dibaca oleh Raja Israel. Raja Israel lalu setelah membaca surat itu, dia mengoyakkan pakaiannya. Apakah aku ini seorang yang sanggup menghidupkan orang dan mematikan orang, sehingga Raja Aram memberikan yaitu orang untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Lalu Raja Israel berpikir, oh, ini pasti dia mencari perkara untuk aku, supaya ada perkara yang dapat diperdebatkan. Lalu setelah dia lalu menggoyakkan dan dia lalu bersujud, setelah kabar ini terdengar kepada Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa berkata, menyuruh bawahannya pergi menghadap Raja Israel. Biarkanlah orang-orang Aram yang datang ini untuk datang kepadaku, agar mereka tahu bahwa di Israel ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang ada.
karena kuasa Tuhan ada di dalam nabi. Lalu setelah raja mendengar, raja pergi dan menyuruh bawahannya untuk memberitakan kepada rombongan daripada Naaman ini untuk pergi ke rumah Nabi Elisa. Lalu setelah mereka sampai di rumah Nabi Elisa, mereka berdiri di depan pintu, dan Nabi Elisa menyuruh bawahannya untuk menghadap yaitu Panglima Naaman. Lalu berkatalah bawahan daripada Nabi Elisa ini, pergilah engkau mandi ke sungai Yordan 7 kali. 7 kali. Lalu setelah berkata begitu, lalu suruhannya kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Panglima Naaman ini marah. Karena apa? Karena bersusah payah dia datang dari Arab ke Israel, cuma disuruh mandi 7 kali ke sungai Yordan. Dia marah. Kenapa disuruh aku mandi ke sungai Yordan? Bukannya di Damsyik banyak sungai yang begitu bagus-bagus, ya, katanya, daripada sungai-sungai di Israel. Lalu dia panas hatinya, dia marah karena disuruh begitu aja, gampang aja berkata, pergilah engkau mandi 7 kali di sungai Yordan. Lalu dia pergi dengan hati yang penuh kesal dan marah, sampai dia berkata bahwa aku pikir bahwa dia akan keluar menyambut aku dan berteriak-teriak memanggil Tuhannya dan memberikan penyembuhan di pada kulit kustaku ini, kata Panglima Naaman. Tapi ternyata tidak, cuma menyuruh aku mandi 7 kali di sungai Yordan. Setelah mendengar itu, prajuritnya memberikan nasihat kepada Nabi Naaman, kepada Panglima Naaman. Panglima Naaman, Tuanku, katanya, kalau seandainya Nabi Elisa itu orang Israel menyuruh engkau membuat perkara yang besar, pasti engkau melakukannya. Tapi dia tidak menyuruh engkau, dia cuma menyuruh engkau mandi 7 kali di sungai Yordan. Begitu gampangnya. Setelah mendengar kata-kata prajuritnya, mereka pergi menuju ke sungai Yordan. Dan kemudian Panglima Naaman ini terus berendam seperti yang diperintahkan, 7 kali mandi, 7 kali berendam di dalam air, dan akhirnya dia keluar. Setelah 7 kali dia keluar, dia mendapatkan tubuhnya bagus sekali, seperti kulit anak-anak bayi, anak-anak kecil yang begitu mulus, tidak ada lagi borok-borok, yaitu penyakit kusta. Setelah itu dia bersujud, dia berkata, benar-benar tiada Tuhan yang lain seperti yang ada di Israel ini. Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Aku akan menyembah kepada Tuhan ini. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang lain lagi, karena Tuhan ini begitu berkuasa, begitu ajaib, katanya. Sungguh maha besar dan maha kuasa. Lalu ia kembali memanggil rombongannya kembali untuk ke Nabi Elisa, ke rumah Nabi Elisa. Setelah sampai ke rumah Nabi Elisa, lalu dia berdiri dan Nabi Elisa menyuruh bawahannya keluar. Setelah bawahannya itu keluar dan berkata kepadanya bersama Nabi Elisa berkata, Nabi Panglima ini akan menyerahkan semua persembahan yang dibawa untuk Nabi Elisa. Begitu banyak persembahan yang dibawa yaitu kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau menerima suatu apapun yang diberikan oleh Panglima Naaman ini. Dia berkata, tidak, aku tidak akan menerima semua pemberian daripadamu, karena aku adalah pelayan Tuhan. Aku menjalankan perintah Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Bawa kembali barang-barangmu. Lalu Nabi Elisa berkata, dia masuk ke dalam rumah, dan Panglima ini pergi bersama rombongannya membawa semua persembahan yang akan dipersembahkan kembali ke tempatnya, ke rumahnya lagi. Dan di dalam perjalanan, sedang mereka tidak jauh berjalan, tiba-tiba hamba daripada Nabi Elisa ini berkata, aduh, begitu banyak persembahan yang dibawa, ya, 10 talenta perak, ya, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kenapa tidak mau diterima oleh Nabi Elisa? Aduh, sayang sekali, aku mau pergi. Itu adalah pikiran daripada suruhan daripada Nabi Elisa. Lalu dia berkata dalam hatinya lagi, aku cepat-cepat pergi kejar dia lah, supaya aku mendapatkannya. Lalu dia berlari
berlari untuk mengejarnya dan dia mendapatkan. Setelah Nabi Naaman melihat bahwa ada orang mengejarnya dari belakang, lalu dia berhenti. Setelah dia berhenti, dia berkata, "Selamat." Lalu sambutannya adalah daripada suruhan ini, "Selamat." Setelah berjumpa, lalu suruhan ini berkata, Panglima Naaman ada di pegunungan adalah serombongan nabi-nabi, mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa, berikanlah 1 talenta uang dan dua bagian potong pakaian, ya, kedua potong pakaian. Lalu setelah Panglima Naaman mendengar, lalu dia berkata, "Ambillah 2 talenta perak dan kain 2 potong." Lalu dia menyuruh orang-orangnya membawakannya dan mengikuti, yaitu ke rumah Elisa. Setelah sampai di rumah, belum sampai rumah Elisa, rupanya suruhan ini membawakannya dan menyembunyikan, yaitu 2 uang perak dan juga kain yang diberikan. Dia berkata, "Wah, dengan uang yang segitu banyak, aku akan mendapatkan lembu, sapi, kambing, dan budak-budak begitu banyak, dan tanah-tanah, aku menjadi kaya, aku menjadi orang yang banyak duit." Lalu dia sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Elisa datang dan bertanya, "Dari manakah engkau?" Lalu dia berkata, "Tidak, aku tidak kemana-mana, aku dari tadi di rumah." Lalu Nabi Elisa berkata, "Setelah engkau mendapatkan Panglima Naaman dan Panglima turun, hatiku terbawa di sana. Karena engkau menerima, yaitu hadiah dibawakan oleh Nabi Naaman, dan engkau akan mendapatkan penyakit kusta, yaitu Nabi Naaman juga akan melekat pada engkau." Lalu setelah itu terjadilah dan juga terjadilah bahwa suruhan itu semua mempunyai penyakit kusta daripada Panglima Naaman itu pindah ke suruhan Nabi Elisa. Akhirnya suruhan ini mendapatkan penyakit kusta. Dari firman Tuhan ini menyatakan kepada kita agar kita benar-benar melakukan perintah Tuhan. Janganlah kita melakukan yang tidak di dalam perintah Tuhan, sehingga kita menjadi tamak. Kita menginginkan apa yang orang lain punya. Kita menginginkan seperti orang yang punya. Janganlah kita, kalau kita mau, kita bekerja dengan giat, kita melakukan yang terbaik dengan firman Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini mengajari kita agar kita penuh dengan kasih, agar kita saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan lain dengan penuh kasih. Jangan menginginkan apapun yang punya ada pada orang lain. Begitu besar kuasa Tuhan, begitu besarnya Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Mari anak-anak, kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau mengajari kami supaya kami benar-benar teguh di dalam Engkau, benar-benar menjalankan firman-Mu, agar juga kami tahu hanya Engkaulah Tuhan, Allah kami yang sanggup menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang begitu besar, yang satu-satu yang hidup dan sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan berkatilah kami. Mari di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anak-anak, kita baca doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人住尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。